Nah, sekarang kita mau tahu apa yang dimaksud dengan bertobat. Ya, yang pertama, bertobat bukan sekedar menyesali perbuatan kita. Karena pada dasarnya banyak orang-orang menyesali perbuatan mereka, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka menyesali perbuatan mereka simply karena mereka tidak menyukai atau tidak menikmati dampak dari perbuatan mereka itu. Atau mereka menyesali perbuatan mereka hanya karena mereka tertangkap melakukan perbuatan itu. Jadi bukan perbuatannya yang mereka sesali. Yang kedua, bertobat bukan sekedar melakukan perbuatan baik. Banyak orang berusaha menebus dosa mereka dengan berbuat baik. Seperti misalnya seorang suami yang sudah melakukan kesalahan, dia pulang menjadi ekstra baik sama istrinya, tiba-tiba pulang bawa sikat bunga yang besar buat istri. Sebenarnya bukan karena merasa dia bersalah, tapi karena dia menutupi kesalahannya dia. Dan begitu pula sebaliknya. Seringkali kita mencoba untuk menebus kesalahan kita dengan melakukan perbuatan baik, tapi itu bukan pertobatan. Karena kita bisa berbuat baik tanpa bertobat. Yang ketiga, bertobat bukan sekadar berubah. Kita terkadang berpikir jika seorang berubah itu artinya mereka bertobat. Enggak juga. Saya bisa saja berubah karena saya berpikir perubahan saya akan menguntungkan saya. Saya bisa berubah baik kepada seseorang yang tadinya saya nggak baik sama dia, bukan karena saya bertobat, tapi karena saya memikir bahwa saya memerlukan orang itu saat ini. Jadi ketika seorang melakukan ketiga hal yang tadi saya sebutkan, menyesali perbuatan mereka, menebus dosa mereka dengan perbuatan baik, ataupun membuat perubahan dalam sikap dan tindakan mereka, itu bukan berarti mereka sudah bertobat, tidak selalu berarti mereka sudah bertobat. Tetapi sebaliknya, pertobatan yang sejati pasti menghasilkan penyesalan, pasti menghasilkan perbuatan baik, dan pasti membawa perubahan dalam sikap dan tindakan kita. Jadi, apa pertobatan yang dimaksud Yesus di dalam perikop ini? Kalau kita lihat di perikop ini, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi, di mana mereka berpikir bahwa mereka sudah melakukan hukum Allah dan mereka sudah berbuat baik. Maka kita tahu bahwa Yesus tidak sedang berbicara tentang perbuatan baik di sini. Karena ketika Yesus memerintahkan mereka untuk bertobat, ini bukan bicara soal perbuatan baik, karena hal itu sudah dilakukan oleh mereka. Malah sebaliknya, Yesus berkata bahwa meski mereka sudah berbuat baik, mereka tetap perlu untuk bertobat. Karena sekali lagi, pertobatan bukan tentang perbuatan baik. Tetapi bertobat adalah perubahan pikiran. Perubahan pikiran dari di mana kita merasa mampu untuk menyelamatkan diri kita melalui perbuatan kita, kepada pemikiran di mana kita tahu bahwa perbuatan baik kita, sebaik apapun, seperti apapun itu, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Bertobat adalah perubahan pikiran di mana kita tadinya bersandar kepada diri kita sendiri, bersandar kepada kekuatan kita, dan sekarang kita memilih bersandar kepada Tuhan dan menerima karya keselamatan yang sudah Dia lakukan untuk kita. Bertobat adalah ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Bertobat adalah ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dalam diri kita dan kita memutuskan untuk taat akan tuntunannya dalam hidup kita.